Halo gang, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini, saya akan menginfokan ya hal yang sangat penting bagi kalian yang channel YouTube-nya sudah monetisasi, teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan email yang sangat penting dari pihak Google Payment ya, yaitu yang pertama tanggal 18 November 2025. Nah, tapi di sini saya biarkan ya karena saya belum paham terkait informasi yang diberikan. Nah, selanjutnya saya diinfo lagi ataupun dikirim email lagi ya oleh Google Payment itu tanggal 3 Desember 2025. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Kita buka ya. Nah, segera perbarui informasi pajak Anda. Masa berlaku informasi pajak Anda yang ada dalam sistem kami akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, jadi setiap 3 tahun itu kita harus memperbarui ataupun mengirim formulir pajak terbaru ke pihak Google Payment ya untuk melakukan verifikasi terkait pajak. Nah, tapi ketika kita nggak mengisi formulir ataupun kita membiarkan informasi ini, nanti resikonya pendapatan channel YouTube kita dari AdSense ya akan dipotong sampai 30% untuk pajaknya teman-teman, dan ini sangat besar sekali. Nah, maka dari itu kita harus mengisi ataupun mengajukan formulir pajak terbaru maksimal sebelum tanggal 30 Desember 2025 agar terhindar dari pemotongan pajak sampai 30%. Nah, ketika kita berhasil untuk mengajukan ataupun mengirim formulir terbaru terkait pajak, nanti pajak pemotongannya itu kita akan mendapatkan pengurangan teman-teman, yaitu pajaknya 0-10% saja ketika kita berhasil untuk mengirim ataupun mengisi formulir pajak terbaru. Nah, di sini langsung saja ya, saya akan praktekkan bagaimana cara mengisi ataupun mengajukan formulir pajak terbaru. Nah, di sini tinggal kita klik saja ya, perbarui informasi pajak. Nah, nanti kita akan dibawa ke website dari Google AdSense ya, ataupun Google Payment teman-teman. Nah, di sini setelah masuk ya, kalian lihat di bagian pojok kanan atas, di bagian notifikasi. Ada satu pemberitahuan penting, kita klik ya. Nah, di sini informasinya sama ya, kita harus memperbarui info pajak yang kita punya. Nah, di sini kita tinggal klik ya, kirim formulir pajak baru. Nah, di sini kita akan dibawa ke Google Pusat Pembayaran, teman-teman. Nah, di sini ada notif merah ya, yaitu kita harus memperbarui informasi pajak sebelum tanggal 31 Desember 2025 untuk menghindari pemotongan pajak sampai 30%. Kita langsung saja ya, klik kirim formulir baru. Nah, di sini kita klik ya, mulai formulir baru. Nah, di sini sebelum mulai kalian baca sendiri ya. Ini memerlukan waktu sekitar 15-20 menit untuk pengisian formulir pajak yang terbaru. Nah, di sini klik saja mulai formulir. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password terkait email yang terdaftar di Google Payment ataupun Google AdSense yang kita punya, teman-teman. Ini kita tinggal masukkan passwordnya ya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke tampilan untuk pengisian formulir pajak terbaru. Apa jenis akun yang kita punya, teman-teman? Nah, karena kita perorangan ya ataupun individu ataupun sendiri ya, kita pilih yang perorangan. Lalu klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, kita pilih tidak ya teman-teman ya. Lalu klik berikutnya. Nah, lalu di sini pilih jenis formulir pajak W8. Ada dua opsi ya, kita pilih yang bagian atas teman-teman. Karena di sini formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS, bukan penduduk Amerika Serikat. Nah, lalu klik mulai formulir W8BEN. Kita klik. Nah, di sini kita isi ya formulir pajak W8BEN. Di sini masukkan nama dari pemilik manfaat ataupun nama asli kita ya sesuai dengan identitas KTP. Biasanya langsung muncul ya untuk namanya di sini. Lalu kita ke bagian bawah ya. Di sini nama DBA kita bisa biarkan saja karena sifatnya opsional. Nah, lalu di sini untuk negara wilayah warganegaraan kita pilih yang Indonesia. Nah, lalu scroll ke bagian bawah.
Nah, di sini untuk nomor identitas wajib pajak ya, di bagian TIN asing, di sini kita masukkan NPWP yang kita punya teman-teman. Nah, ketika kalian tidak punya NPWP, ya pastikan kalian buat dulu ya. Silakan kalian datang ke kantor pajak terdekat untuk pembuatan NPWP dari identitas yang kalian punya teman-teman. Ketika kalian tidak memiliki NPWP, ya udah, berarti nanti pajaknya kalian akan terpotong 30%. Nah, jadi pastikan kalian wajib memiliki NPWP teman-teman. Nah, pastikan untuk nomor NPWP-nya itu kalian inputkan sesuai yang tertera di kartu NPWP yang kalian punya, termasuk titik dan strip yang tertera di nomor tersebut teman-teman ya. Nah, lalu di bagian bawah pada ITIN ataupun SSNAS ini kalian biarkan saja kosongi. Yang penting di bagian TIN asing saja teman-teman untuk memasukkan nomor NPWP yang kalian punya. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, di sini pada alamat tinggal permanen kalian tinggal centang saja ya. Di sini ya teman-teman ya. Apabila untuk alamat tinggal kalian itu sama sesuai dengan yang ada di KTP kalian. Nah, di sini untuk negaranya pilih yang Indonesia ya. Lalu di sini untuk alamat ya, tinggal klik saja, nanti akan muncul ya pilihan alamat yang sebelumnya sudah pernah kita isi teman-teman. Kita klik, dan nanti otomatis akan mengisi ke semua kolom di bawahnya. Nah, di sini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, ini centang saja ya untuk mempermudah. Nah, lalu klik berikutnya. Ini klik saja no thanks ya. Lalu scroll ke bagian bawah. Nah, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, kalian pilih yang bawah ya, yang ya. Saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong atau pungutan pajak. Nah, di sini kalian tinggal centang ya. Nah, lalu untuk alamatnya ataupun negaranya kalian pilih yang Indonesia. Nah, selanjutnya kalian scroll ke bagian bawah ya. Di sini ada tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Kalian centang yang atas saja ya, royalti hak cipta lainnya. Klik. Nah, di sini kalian pilih ya pasalnya, biasanya cuma satu ya, terteranya ya, pasal 13 ayat 2. Nah, lalu di sini tarif pemungutan pajaknya kalian pilih yang 10% teman-teman, yang paling kecil untuk pilihannya. Nah, di sini kita langsung saja centang ya. Nah, lalu yang bagian bawah layanan atau pendapatan bisnis lainnya, royalti film dan TV ini dibiarkan saja teman-teman. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita scroll ke bagian bawah ya. Nah, di sini aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS. Apakah telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS atau apakah dia akan melakukan pada masa mendatang? Nah, di sini kita pilih tidak ya. Lalu di sini kita klik centang, lalu klik berikutnya. Selanjutnya pada tahap pelaporan pajak ya. Di sini kita pilih yang ini yang pertama teman-teman, pengiriman secara elektronik. Ini direkomendasikan ya, daripada kita harus memilih yang terima dokumen melalui surat, berarti akan dikirim melalui pos teman-teman. Pilih yang pengiriman secara elektronik. Nah, di sini ada perjanjian pengiriman secara elektronik. Silakan bisa dibaca dan dipahami teman-teman. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada pratinjau dokumen teman-teman. Ini ada 2 buah dokumen ya yang bisa kita lihat ya dengan cara mengkliknya. Nah, nanti akan muncul ya untuk preview untuk yang tadi kita inputkan teman-teman. Silakan kalian cek ya apakah datanya sudah betul ataupun perlu diperbaiki teman-teman. Kita cek yang bawah juga ya. Nah, apabila sudah dicek dan aman semua datanya ya, sudah berhasil dan nggak ada yang salah, lalu kita klik centang ini teman-teman. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Kita centang, lalu klik berikutnya. Selanjutnya langkah yang ketujuh ataupun yang terakhir ya, yaitu konfirmasi dan tanda tangani teman-teman. Sertifikat formulir pajak. Nah, di sini kita centang ya. Nah, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, di sini affidavit atas status tidak berubah karena sifatnya opsional. Jadi nggak saya isi ya, ataupun nggak saya centang ya, jadi dibiarkan saja. Nah, lalu di bagian bawah untuk tanda tangan ya.
Nah, di sini kita pilih yang atas ya. Ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Nah, lalu scroll ke bagian bawah, dan ini adalah langkah terakhir teman-teman. Ketika kita klik kirim, maka identitas ataupun formulir pajak itu tidak akan bisa diubah lagi dan langsung akan dikirim ke Google Payment teman-teman. Nah, jadi pastikan nggak ada data yang miss ataupun yang salah input ya, karena akan berpengaruh ke pajak 30% tadi teman-teman. Jadi pastikan semuanya sudah benar sesuai dengan identitas yang kita punya. Nah, setelah yakin ya semuanya aman, nggak ada yang salah, lalu klik kirim teman-teman. Untuk proses verifikasi formulir pajak yang telah kita kirim itu biasanya nggak sampai 1 hari teman-teman ya. Di sini saya baru inputkan saya sudah mendapatkan balasan email dari Google Payment itu nggak sampai 30 menit teman-teman. Nah, di sini ada email masuk ya dari Google Payment. Saya buka. Nah, di sini ada informasi bahwa informasi pajak Anda disetujui teman-teman. Nah, ini artinya untuk formulir pajak terbaru yang sudah saya ajukan sebelumnya itu sudah berhasil diverifikasi dan disetujui oleh pihak Google Payment. Itu artinya ketika nanti saya mendapatkan pembayaran AdSense ataupun YouTube saya itu seharusnya nggak akan dipotong sampai 30%. Dan saya mendapatkan keringanan pajak dengan pemotongan pajak 0 sampai 10% saja teman-teman. Nah, jadi pastikan bila kalian mendapatkan email terkait formulir pajak, jangan sampai dibiarkan. Segera isi dan kirim sebelum tanggal 31 Desember 2025. Wajib kalian isi dan ajukan ke pihak Google Payment. Nah, itu teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan step by step yang saya jelaskan semoga bisa dipahami dan dipraktekkan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel milik saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.